Kemudian yang berikutnya, la bisautin thayyib. Ya. Jangan kamu sekali-kali merasa dekat dengan Allah, merasa kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena suaramu yang indah. Ya. Tidak. Ya. Karena yang menentukan seorang itu dekat kepada Allah, yang menentukan seorang itu beriman atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah oleh suaranya yang indah ataupun sebaliknya. Tapi lagi-lagi ditentukan oleh perasaan takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakur Video ya. Dan aktifkan tanda loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin, kaum muslimat, sahabat Tafakur Online yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita kembali melanjutkan ya pembacaan kita terhadap kitab yang berjudul Nasaihul Ibad, yang merupakan ya tulisan dari Syekh Muhammad Ibn Umar Al-Jawi Al-Bantani. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu hikmah ya, satu pengajaran, satu ibrah yang berasal dari ya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau adalah seorang ulama terkemuka, seorang faqih, ya, seorang fuqaha, seorang ulama dalam bidang fikih yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal. Beliau juga seorang muhaddits, ya, seorang ahli dalam bidang ilmu hadis. Bahkan dalam fikih, para ulama kemudian mengatakan bahwa Imam Sufyan Ats-Tsauri ini setara, sebanding, ya, atau selevel dengan imam 4 mazhab yang lainnya, yaitu Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau dilahirkan di kota Kufah lebih kurang tahun 96 Hijriah ya, atau bertepatan 716 Masehi. Kemudian beliau wafat di kota Basrah ya pada tahun 161 Hijriah. Adapun kota Kufah dan Basrah ini adalah kota peradaban, kota ilmu yang saat ini terletak ya di satu negara yang bernama negara Irak. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kita akan gali dari ya, Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, yaitu tentang bagaimana seharusnya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki al-uns ya. Al-uns yaitu perasaan ya, rindu, perasaan cinta, perasaan sayang kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Perasaan bagaimana kita memiliki kenyamanan dalam beribadah, kekhusyuan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan ya, annahu su'ila 'anil unsi billah. Suatu ketika Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ditanyakan ya tentang al-unsu billah ya. Tentang ya perasaan dekat, perasaan dilihat, perasaan cinta, perasaan rindu, perasaan suka dan bahagia ketika ya, berta'abbud, bertaqarrub, beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam ya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan,
Ya, ketika ditanya apa ya yang menjadikan seseorang itu merasa nyaman, merasa dekat ya, merasa tentram, merasa khusyuk, merasa rindu, merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan faqala an la tasta'nis ya. Beliau mengatakan kalau kamu ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu ingin memiliki al-uns billah ya, perasaan rindu untuk berjumpa dengan Allah, perasaan kedamaian, ketentraman ketika membaca Al-Quran, perasaan tentram, nyaman ketika mendirikan solat, perasaan ya kejiwaan yang begitu ya, tenang ketika menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan alla tasta'nis, jangan sekali-kali engkau ya berupaya untuk mendapatkan kedekatan, untuk mendapatkan kenyamanan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bikulli wajhin sabihin ya. Jangan kita merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena tampannya wajah yang kita miliki. Ya. Kalau mungkin dalam konteks perempuan, jangan sekali-kali kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa kita adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, hanya karena tampannya wajah, hanya karena cantiknya rupa yang kita miliki. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka la tasta'nis bikulli wajhin sabih. Ya, jangan kamu kemudian merasa dekat dengan Allah, merasa nyaman, merasa kemudian ya, begitu ya, tenang, begitu khusyuk dalam ibadah karena mengandalkan wajah yang tampan, karena mengandalkan rupa yang cantik jelita. Kenapa? Karena wajah yang tampan, karena mungkin ya bentuk tubuh yang cantik, yang indah, itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa ya, merequestnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak pernah ada di antara kita yang dulu request kepada Allah, ya Allah, aku ingin dilahirkan ya dari seorang ibu yang kulitnya putih, hidungnya mancung ya, dia berasal dari negara ini dan itu. Tidak pernah kita request ya. Itu adalah takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dilahirkan di Republik Indonesia dari seorang ibu yang bersuku sekian dan sekian. Bentuk tubuh dan kulit kita ketika lahir beginilah warnanya, hidung kita beginilah bentuknya, mata kita seperti inilah kondisi dan keadaannya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita request kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ya rupa yang menawan, wajah yang tampan ya, kemudian bentuk tubuh yang indah menjadikan kita merasa bahwa kita adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kemuliaan itu bukan karena rupa, bukan karena fisik, bukan karena bentuk tubuh kita. Ya, tapi kemuliaan itu sebagaimana yang Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh seseorang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala atqakum, yaitu mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku, setampan apa wajah kita, semancung apa hidung kita, seputih apa kulit kita, itu sekali lagi bukanlah jaminan untuk kita kemudian jumawa, untuk kemudian kita berbangga diri bahwa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang sangat menentukan itu bukanlah bentuk tubuh. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidaklah melihat ya bentuk rupa kamu, tidak pula melihat kepada jasadmu, warna kulitmu, tapi yang Allah lihat adalah ila qulubikum, bagaimana hatimu, apakah menjadi hati yang qalbun salim, hati yang terselamat dari iri, hati yang selamat dari yang namanya dengki, hati yang selamat dari ya, sikap zalim, menganiaya saudara dan seterusnya.
Wa a'malikum, yang berikutnya yang Allah lihat adalah bagaimana amalanmu. Maka ya, tampannya wajah, putihnya kulit bukanlah menjadi sesuatu yang membuat kita bangga, lalu menjadi takabur, lalu menjadi sombong, lalu menjadi rasis, ya, menghina, merendahkan orang yang mungkin fisiknya tidak seperti fisik kita. Tidak menjadikan kita kemudian orang yang ya, menghina seseorang yang mungkin, mohon maaf, kulitnya agak gelap dibandingkan kita atau hitam dia. Ya, rasisme ini. Kenapa? Karena Allah melihat adalah inna akramakum indallahi atqakum. Maka dalam konteks ini, apapun warna kulit kita, bagaimanapun rupa fisik dan tubuh kita, itu bukanlah ya menjadi penentu sama sekali terhadap kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jaminan bahwa yang kulitnya putih itu lebih bertakwa, lebih saleh, ya, yang hidungnya mancung lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak. Yang menentukan adalah bagaimana sikapnya, bagaimana amalnya, bagaimana hatinya, bagaimana takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang mungkin saudara-saudara kita yang Allah ya takdirkan kulitnya mungkin tidak putih, kulitnya biasa-biasa saja, mungkin sawo matang atau mungkin hitam sekalipun, ya, hidungnya biasa-biasa saja, fisiknya biasa-biasa saja, tapi sesungguhnya dia memiliki potensi yang sama, ya, memiliki kesempatan yang sama untuk kemudian menjadi orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Yaitu bagaimana kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang memiliki Allah rezekikan kepadanya tubuh yang tampan, ya, wajah yang rupawan, jangan sekali-kali dia menjadikan kita orang yang sombong, orang yang jumawa, tapi jadilah kemudian dengan wasilah tersebut menjadikan kita pribadi yang lebih bersyukur kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tampan, jangan sampai sekali-kali ketampananmu engkau obral untuk menjadi, mohon maaf, seorang yang dicap sebagai playboy, ya. Yang cantik pun demikian, saudari-saudari kami yang Allah anugerahkan kepadanya wajah yang cantik, hidung yang mancung dan seterusnya, jangan sampai itu engkau gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'iyadzu billah. Kenapa? Karena sesungguhnya semua itu kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, la bisautin thayyib. Ya. Jangan kamu sekali-kali merasa dekat dengan Allah, merasa kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya karena suaramu yang indah. Ya. Tidak. Ya. Karena yang menentukan seorang itu dekat kepada Allah, yang menentukan seorang itu beriman atau tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah oleh suaranya yang indah ataupun sebaliknya, tapi lagi-lagi ditentukan oleh perasaan takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu perasaan bahwa dia selalu dipantau oleh Allah, ya, muraqabatullah, menjadikan dia kemudian pribadi-pribadi yang selalu ya mengoptimalkan segala potensi, segala usaha untuk bisa memaksimalkan seluruh aspek-aspek kebaikan yang bisa dia lakukan dalam hidup dan kehidupan ini selagi mana hayat dikandung badannya. Maka sekali-kali jangan sampai orang-orang, sahabat-sahabat, saudara-saudari kami yang Allah anugerahkan kepadanya suara yang baik, suara itu pula yang kemudian dia gunakan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan suara yang indah itu pula dia kemudian ya membuat lagu yang kemudian menghina Allah Subhanahu wa ta'ala, menghina syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, menghina saudara-saudaranya yang lain. Kenapa? Karena sekali lagi kullu ulaika kana anhu mas'ula, suara yang indah itu pun kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya, setiap apa yang Allah anugerahkan kepada kita itu semua memiliki konsekuensinya. Wajah yang tampan ada konsekuensinya, suara yang indah juga ada konsekuensinya. Tapi yang penting adalah jangan sampai dengan wajah yang tampan, dengan suara yang indah menjadikan kita adalah orang yang merasa bangga, ternyata aku adalah orang yang Allah berikan ya kemuliaan, ya
menjadikan aku adalah orang yang dipilih oleh Allah di antara orang-orang yang lain untuk kemudian memiliki suara yang indah, ya, rupa yang tampan dan seterusnya. Kenapa? Karena itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang menentukan sebenarnya sesungguhnya adalah bagaimana ketakwaan. Sebagaimana yang tadi kita kutip dari firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum 'indallahi atqakum. Ya, yang paling bertakwa itu, yang paling baik, yang paling mulia itu yang paling bertakwa, bukan orang yang paling tampan, tidak pula orang yang paling indah suaranya. Apalah guna indahnya suara kalau kemudian suara itu kita pergunakan, ya, untuk melantunkan sesuatu yang membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan kemudian mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wala bilisanin fasihin. Jangan sekali-kali saudaraku, saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita merasa dekat dengan Allah, merasa bahwa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena fasihnya lisan kita. Jangan kita merasa bahwa kita lebih baik daripada si fulan karena kita lebih fasih, tidak, ya. Karena kedekatan seorang hamba kepada Rabbnya bukanlah ditentukan dengan fasihnya lisan ketika bertutur kata, tapi bagaimana kemudian apa yang dia tuturkan ia praktekkan, apa yang ia ucapkan dia lakukan, apa yang dia ucapkan itu kemudian dia pastikan bahwa itu adalah sesuatu yang sesuai dengan tuntunan dan syariah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang diberikan kemampuan public speaking, orasi yang hebat, seorang orator yang handal, seorang singa podium, maka pastikan kelebihan yang Allah berikan kepada kita tersebut benar-benar kita optimalkan, kita manfaatkan untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya mensyiarkan kebohongan, mensyiarkan keburukan, mensyiarkan maksiat. Jangan sampai kita menjadi orang yang kemudian di pengadilan karena, ya, kehebatan public speaking kita, kekuatan hujah kita, kemudian kita bersaksi dengan saksi yang palsu, ya. Jangan sampai karena kehebatan kita berbicara menjadikan kita, ya, tidak menyampaikan yang hak sebagai hak, justru sebaliknya, ya. Kita menyembunyikan yang hak tersebut dan menyampaikan kebatilan seolah-olah kebatilan tersebut adalah hak yang harus diterima oleh setiap orang. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara 3 nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Yang pertama, bahwa jangan sampai kita merasa Allah benar-benar memuliakan kita, ya, atau kita merasa bahwa kita adalah orang mulia karena kita diberikan wajah yang tampan. Yang kedua, karena kita diberikan suara yang merdu. Yang ketiga, karena kita diberikan kemampuan berbicara yang fasih. Lalu kemudian kita jumawa dan sombong, merasa kita adalah orang yang bertakwa, kita adalah orang pilihan, kita adalah orang yang terbaik. Tidak. Kenapa? Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang paling menentukan keberhasilan seorang manusia hidup di permukaan bumi ini adalah bukanlah tampannya wajah, bukanlah kemudian keindahan dan merdunya suara, tidak pula kemudian karena kefasihan lisan dalam berhujah dan berargumentasi, tapi adalah walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang paling menentukan saudaraku adalah bagaimana hati kita, ya, adalah hati yang bersih, hati yang selamat dari segala bentuk sakit-sakit atau penyakit hati. Kemudian wa a'malikum, yang terpenting adalah bagaimana kita dengan segala keterbatasan fisik kita mampu menyembahkan amal terbaik kita, ibadah terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, khilaf salah karena kelemahan kami yang menyampaikan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu barakallahu fikum wallahu a'lamu wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.